Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis dan kisah horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah nyata. Kisah mistis yang berjudul Temanku Mati Karena Ikan Siluman. Kisah ini berdasarkan kisah nyata yang ditulis oleh Edo Visualke. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan sukses selalu. Dan seperti apa kisah ini, kita langsung saja ke ceritanya. Ini adalah kisah nyata yang menimpa temanku. Kejadian ini terjadi pada tahun 2010. Aku punya banyak teman, salah satu temanku bernama Randy. Sejak kecil, dia adalah anak yang paling nakal dan juga pemberani. Suatu hari setelah perantauanku sekian tahun, akhirnya aku bertemu kembali dengan Randy di kampung halamanku. Saat itu kami sudah berusia sekitar 20 tahunan. Hari itu Randy main ke kontrakanku dan kami pun mengobrol. Ren, sekarang lu sibuk ngapain? Gua buka bengkel doh. Tapi berhubung sekarang hari Minggu ya, gua tutup lah bengkelnya. Loh, kok ditutup? Bukannya hari Minggu malah rame ya, banyak wisatawan yang lewat. Harusnya lo itu semangat, Ren. Ya, hari Minggu tuh ya, waktunya gua menyalurkan hobi gua doh. Lu kan tahu, gua itu hobi mancing. Oh iya ya. Terus lo mau mancing kemana, Ren? Ya kemana aja lah. Yang penting kan bukan di embang orang. Ya udahlah, gua balik dulu ya. Teman-teman udah pada SMS gua nih. Oh iya Ren, hati-hati ya Ren. Hati-hati? Hati-hati apaan doh? Gua kan udah gede kali. Ya nggak apa-apa lah Ren. Randy pun pergi. Entah kenapa, aku merasakan firasat tidak enak soal Randy. Tak lama adzan duhur terdengar, aku pun sholat. Selesai sholat, aku merasa sangat ngantuk. Mungkin karena semalam aku tidak tidur. Aku pun tertidur di sofa. Di dalam tidur, aku bermimpi Randy jatuh ke jurang dan dikerumuni ribuan ikan. Aku pun langsung terbangun dan cepat-cepat menelpon Randy. Tapi sayangnya nomor Randy tidak aktif. Karena aku masih kepikiran, esok harinya aku ke rumah Randy. Namun ibunya Randy bilang kalau Randy udah ke bengkel tadi pagi. Tapi begitu aku ke bengkel, ternyata bengkelnya itu ditutup. Lalu ada tetangga yang memberitahu kalau Randy menutup bengkelnya dan pergi berjalan kaki dengan membawa peralatan mancingnya. Akhirnya aku pulang. Dan malam pun tiba. HP-ku berdering dan ada SMS dari Randy. Duh, sini ke rumah gua. Kita bakar-bakar ikan. Oke Ren, gue OTW ke rumah lo ya sekarang. Tak lama sekitar 10 menit dengan sepeda motor, sampailah aku di rumah Randy. Nah, ini dia nih guys, tamu kita udah datang. Ucap Randy meledek. Ternyata di sana juga sudah ada teman-teman waktu kecil dulu. Aku senang sekali bisa berkumpul lagi saat itu. Ya udah, ayo kita eksekusi. Ucap Randy seperti itu. Sebagian teman yang lain sedang menyalakan api di halaman rumah Randy. Lalu Randy membawa ember besar yang berisi ikan. Dan saat aku lihat, rupanya ikan itu lumayan besar-besar dan banyak. Tapi ada satu ikan yang menurutku itu aneh. Ikan itu berwarna putih, ukurannya paling kecil, dan matanya seperti berkedip. Aneh sekali. Aku pun bertanya, Ren, ini lo dapat ikan dari mana? Di sungai dekat perbatasan. Terus yang putih itu dapat di mana? Oh, kalau yang putih ini gue dapat pas arah pulang.
di bendungan Pak Bebar. Udah ah, bawel lu. Mending lu bantuin bikin bumbu nih. Setelah itu aku pun membantu membuat bumbu dan mengupas bawang. Aku mendengar ada suara anak kecil berkata, "Pulangkan saya ke bendungan." Sementara Randy sedang asik memotong ikan-ikan itu. Dan aku bertanya pada Randy, Ren, hei, lu denger gak? Denger apaan sih, Do? Gua denger ada suara anak kecil minta dipulangin ke bendungan. Hah? Maksud lu ada anak setan dari bendungan ngikut gue sampai rumah gitu? Suruh siapa ngintilin gua? Hahaha. Ren, bukan gitu, Ren. Jujur ya, dari kemarin itu gua mikirin lu terus. Gua punya firasat gak enak tentang lu, Ren. Gue gak mau lu kenapa-napa, Ren. Alah, udah deh. Lo kayak nyokap gue aja, bawel lu. Terdengar lagi suara anak itu menangis. Dan saat aku menengok ke arah itu berasal, Ren, stop. Spontan aku menepis tangan Randy yang memegang pisau. Karena kaget dengan apa yang aku lihat. Randy sedang menyayat leher dan perut seorang anak. Namun saat aku beristighfar, anak itu menjadi seekor ikan dengan leher dan perut yang sudah terbelah, dengan jeroan yang menggantung keluar. Astagfirullahaladzim. Ren, gua minta lo berhenti sekarang. Lo balikin ikan itu ke bendungan. Itu bukan ikan, Ren. Lo dengar omongan gue. Yang lo pegang itu bukan ikan, Ren. Sekarang kita balikin, yuk. Omong apaan sih lu, Do? Kebanyakan wirid sih lu, jadi parno mulu. Ya udah, sini biar gue yang balikin. Udahlah, Do. Kalaupun ini ikan jadi-jadian, gue tetap makan kok, Do. Ya udah sini, gue pulangin aja, Ren. Sorry, bukan gue gak solid ya. Tapi lu susah diingetin. Gue parno karena gue gak mau lu kenapa-napa, Ren. Aku sempat mengingatkan pada Randy dan teman-teman yang lain untuk tidak membakar dan memakan ikan yang berwarna putih itu. Aku kembali ke rumah dengan perasaan yang tidak tenang. Aku pun sholat Isya, dan saat berdoa, batinku mengatakan bahwa Randy akan tewas dalam 3 hari. Logikaku menepis itu karena aku sadar maut hanya Allah yang menentukan. Keesokan harinya, aku ingin memastikan keadaan Randy. Aku pun pergi ke rumahnya pagi-pagi sebelum dia ke bengkel. Dan sesampainya di rumah Randy, ia sedang duduk menikmati kopi. Yah, gak asik lo, Do. Main pulang gitu aja. Seru lo semalam. Di situ aku lihat wajah Randy itu sangat pucat. Ren, lo baik-baik aja kan? Lah, kenapa emang sama gua? Gua sehat-sehat aja kok. Jangan bilang lo mau ngomongin soal mistis-mistisan sama gue ya. Percuma, Do. Gue gak bakal mudeng tentang hal-hal gituan. Ya syukurlah kalau lo gak napa-napa. Gue udah anggap lo saudara gue, Ren. Perhatian gue itu jangan lo jadiin candaan lah. Iya. Ya udah, gue mau buka bengkel dulu ya. Lo mau ikut gak? Enggak, Ren. Gue ini mau sekalian ke rumah ibu kok. Setelah itu, lalu Randy pun pergi ke bengkel. Sepanjang jalan aku masih merasa tidak tenang. Dan aku hitung hari ini adalah hari ke-1. Singkat cerita, keesokan harinya, kembali kita ketemu Randy di bengkelnya. Terlihat dia sangat lemas. Ren, tambalin ban motor gue ya. Alah, lu tambal sendiri aja, Do. Gue lagi malas banget nih. Lu kenapa sih, Ren? Gue gak bisa makan dari kemarin, Do. Tiap gue mau makan, gue malah muntah. Gue muntahin ikan putih itu, Do. Kalau lu bisa nolongin gue benar-benar minta tolong sama lu, Do. Mendengar pengakuan Randy bahwa dia memuntahkan ikan putih, jantungku terasa mengecil dan takut firasatku menjadi nyata. Gimana, Do? Lo bisa kan tolongin gue? Gimana ya, Ren? Gue juga gak ngerti, Ren. Saat itu kebetulan ada Pak RT lewat. Aku pun meminta tolong kepada Pak RT untuk mengantar Randy pulang ke rumahnya. Dan aku menutup bengkelnya. Terfikir olehku untuk meminta bantuan ibu angkatku. Lekas ku telepon Ibu Maya dan menceritakan soal Randy. Dan menurut Ibu Maya, ini adalah kasus yang fatal. Namun, Bu Maya menyarankan
agar Randy untuk melepas 99 ekor anak ikan mas dan mewiridkan surat An-Nas 99 kali saat melepas ikan tersebut. Namun, di keesokan harinya, tepatnya hari ketiga, setelah aku sampaikan titah itu ke Randy dan keluarganya, mereka malah menolak dan menganggap itu hal musyrik. Apa-apaan? Hal gak logis semacam itu. Randy mau kita bawa ke rumah sakit saja, ucap ayahnya Randy. Saat sedang membicarakan hal itu, Randy berteriak dari kamarnya. Wah, sakit! Sakit! Ah! Aku dan keluarga Randy pun berlarian ke kamar Randy. Randy muntah darah. Lalu ibunya Randy meminta bantuan kepada Pak Mantri untuk memeriksanya. Namun, Pak Mantri tidak menemukan gejala apapun dan menyatakan Randy sehat-sehat saja. Lalu, Randy pun kembali tidur. Karena waktu maghrib sudah tiba, aku ke masjid untuk sholat dan berniat untuk kembali ke rumah Randy sepulang dari masjid. Singkat cerita, setelah aku kembali ke rumah Randy, keluarganya Randy tengah berkumpul di ruang tamu mengelilingi Randy. Aku pun masuk. Ada apa ini, Bu? Kenapa Randy dipindahkan ke ruang tamu? Nggak tahu doh. Randy pingin di sini katanya. Setelah itu, tiba-tiba Randy berbicara. Bu, Pak, sebentar lagi Randy mau disembelih. Perut Randy mau dibelah. Mereka mau bakar Randy, Pak, Bu. Astagfirullahaladzim. Ngomong apa sih kamu, Ren? Randy tertawa mengerikan. Lalu darah segar keluar dari mulut dan hidung Randy. Matanya pun meneteskan darah dan melotot melihat ke arahku. Terkejutnya aku saat melihat lehernya mengeluarkan darah. Randy menjerit seperti kambing yang sedang disembelih dan terus-menerus memuntahkan darah. Aku tidak bisa memejamkan mata. Melihat temanku tersiksa seperti itu, aku hanya berzikir memohon pertolongan kepada Allah. Lalu aku melihat tangan dan kakinya Randy tiba-tiba kaku, seperti ada yang mengikatnya. Dan darah segar keluar menembus kemeja putih yang Randy kenakan. Lalu orang tua Randy segera menyewa mobil angkot dan hendak membawanya ke rumah sakit. Namun sebelum mobil datang, Randy pun telah kehilangan nyawanya. Dan anehnya, setelah Randy meninggal, darah yang tadi keluar dari tubuh Randy itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Bahkan saat aku menanyakan kejadian tadi kepada orang tua Randy, justru mereka tidak melihat seperti apa yang aku lihat. Mungkin saja hanya aku yang bisa melihat peristiwa tadi. Tapi ya sudahlah, aku tidak terlalu memikirkan keanehan tersebut. Setelah diumumkan meninggalnya Randy melalui toa masjid, tak lama teman-teman pun datang dan ikut serta mengurus jenazah Randy. Malam itu, aku menginap di rumah Randy untuk mengirim doa bersama dengan teman-teman dan keluarganya Randy. Temanku Heru menegur, Do, kenapa lo diem aja? Gak ngelakuin apa-apa. Padahal lu kan udah tahu sebelum kejadian ini menimpa Randy. Loh, bukannya gua udah ngingetin lu semua waktu acara bakar-bakar ikan kemarin? Lo inget gak? Iya sih, tapi gua takut, Do. Soalnya kemarin gua yang bakar ikan putih itu. Gua kira omongan lo itu cuma bercanda. Aduh, ya udahlah. Besok pagi lu beli ikan emas 99 ekor. Terus lu bawa ke kontrakan gua ya. Buat apa emangnya, Do? Mau dagang ikan lo? Udah deh, malah ketawa lagi lu. Cukup Randy yang bernasib naas, karena dia selalu candain kata-kata gue. Kali ini gue minta lo dengerin gue. Iya, Do, sorry. Setelah itu, pagi hari, jasad Randy pun dimakamkan. Dan setelah pemakaman selesai, lantas aku pulang untuk istirahat. Tak lama Heru datang ke rumahku membawa ikan kecil-kecil di plastik. Ini, Do, ikannya. Terus gue harus ngapain lagi? Lo ambil wudhu, Her. Terus setelah itu lo ikut gue
ke bendungan Pabekar. Heru pun menurut, lalu kami pergi ke bendungan. 15 menit perjalanan dengan sepeda motor, kami berdua pun sampai di bendungan itu. Dok, gua merinding, Dok. Gak apa-apa Her, tenang aja. Selama lo menjaga wudhu, lo udah punya benteng yang kuat. Sekarang, lo lepasin ikan-ikan itu, dan lo baca surat An-Nas 1 kali setiap lo mau lepasin 1 ekor ikan ini ke bendungan itu. Oh, jadi 1 ekor 1 surat An-Nas gitu ya? Iya. Lo bener kan? Tadi beli ikannya 99 ekor? Bener, Dok. Gua lihat kok waktu si abangnya ngitung ikannya. Oh ya udah. Lo bismillah dulu. Terus lo mulai lepasin ikan-ikan itu. Heru pun mulai melepaskan ikan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke 99 ekor. Lalu aku dan Heru sama-sama menyaksikan ikan putih dengan perut terbelah muncul ke permukaan dan perutnya kembali utuh. Kemudian saat aku dan Heru hendak pulang, langkahku terhenti karena aku mendengar sayup-sayup suara seseorang memanggilku. Doh, Doh. Doh, ngapain lo berdiri mulu? Ayo pulang. Doh, tolongin gua, Doh. Dan saat aku menengok ke belakang, aku melihat Randy di tengah-tengah bendungan itu. Tapi aku biarkan saja, tidak merespon gangguan seperti itu. Entah itu sosok Corin atau arwah Randy sekalipun. Yang jelas, Randy sudah wafat. Dan kami sudah mengurus jenazahnya dengan layak dan sesuai syariat. Kemudian aku dan Heru pulang, dan menurut beberapa warga, bendungan itu menjadi angker. Dan tidak sedikit pemancing yang melihat penampakan Randy meminta tolong. Akhirnya tahun 2009, bendungan itu dipagar oleh pengelola, sehingga warga tidak bisa melintas melewati bendungan itu. Dan cerita ini pun selesai tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Cuma sekedar menyarankan untuk pendengar atau pembaca memang hobi mancing, utamakanlah berdoa sebelum memancing dan sebelum membakar ikannya. Semoga kisah ini bisa sedikit menghibur dan sedikit mengingatkan kita semua. Dari penulis, mohon maaf jika ada penulisan yang kurang tepat dan ada kesalahan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat, panjang umur, dan sukses selalu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.